Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 2 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Yulince Adadikam. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran BKK yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman saat ini. Demi Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini di hari yang ke-91 pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 dalam minggu sengsara kelima atau yang disebut Judika. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 26 ayat 51 dan 52. Dengan perikop Yesus ditangkap. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi ini saya berikan judul pedang yang salah tempat. Dengan tema utama ketaatan bukan ditunjukkan dengan kekerasan tetapi dengan kesetiaan kepada jalan salib. Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Dalam minggu sengsara kelima, ketika kita merenungkan Yesus dalam pengkhianatan yang menyakitkan kita, justru dihadapkan pada pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami bagaimana cara membela Kristus? Apakah kita sering seperti Petrus dengan cara yang justru bertentangan dengan semangat salib, yaitu pengorbanan kasih dan ketaatan? Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Begitulah Petrus. Ia tidak diam, ia tidak pasrah, ia mengambil tindakan, tetapi tindakannya salah arah. Dan dalam dunia gereja ini masih ada banyak pedang yang dibebaskan oleh mereka yang mengaku ingin membela Tuhan, yaitu kata-kata tajam yang menyatakan sesama pelayanan, kritik atau kasih yang menyulut perpecahan, kepentingan diri dibungkus semangat rohani. Maka Yesus berkata kepada kita hari ini, masukkan pedangmu kembali ke dalam sarungnya, karena semangat Kristus bukan semangat kekuasaan, tetapi semangat pengampunan. Bukan kekuatan tangan, tetapi ketaatan hati. Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran BKK yang terkasih, apakah kita
menggunakan kata-kata kita untuk menyakiti orang lain dengan alasan kebenaran? Apakah kita membela pelayanan tetapi menjatuhkan sesama dalam prosesnya? Petrus seharusnya belajar dari Yesus bahwa diam dalam penyerahan bisa menjadi lebih kuat. Jangan membiarkan rumah Tuhan menjadi tempat di mana sesama dilukai dengan pendapat dan kepentingan. Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran BKK yang dikasihi Yesus Kristus. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pahlawan di medan konflik, tetapi pelayanan di tengah penderitaan. Hari ini kita diuji, apakah kita siap bahkan jika harus diam, dikecewakan, disalahpahami? Apakah kita siap meletakkan pedang pelayanan kita jika itu menyakiti sesama? Apakah kita berani hidup tanpa membalas karena kita percaya Tuhan yang akan menegakkan keadilan? Hari ini kita diminta untuk bertanya, apakah aku sedang membela kebenaran atau membela harga diriku sendiri? Apakah aku sedang melayani Kristus atau sedang mempromosikan diriku di balik namanya? Hari ini Tuhan juga memanggil kita untuk menyembuhkan mereka yang kecewa, mereka yang terluka oleh kepemimpinan yang kasar, mereka yang pergi diam-diam. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menjadi tangan Yesus yang memulihkan luka. Yesus tidak butuh pembela, ia butuh pengikut. Ia butuh orang yang rela berjalan bersamanya sampai Golgota. Tantangan untuk jemaat GKI Ebenezer Timika, hentikanlah pola bicara dan tindakan yang melukai. Jika ada konflik, damaikan. Jika ada luka, akuilah. Jika perlu, maafkan. Datangilah. Jadilah penyembuhan dalam tubuh Kristus. Jangan menambah luka gereja. Jadilah minyak yang meredahkan luka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berjalan bersama Kristus. Karena sampai hari ini masih banyak tangan yang menghunus, kata-kata tajam dalam nama Tuhan, masih banyak hati yang membalas luka dengan kemarahan rohani, masih banyak gereja yang mencoba membela Kristus, tetapi lupa meneladani Kristus. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup renungan hari ini dengan doa, mari kita jawab panggilan itu bukan dengan tangan yang mengepal, tetapi dengan tangan yang terangkat dalam pengakuan dan pertobatan. Jemaat GKI Ebenezer dan pemirsa siaran BKK yang dikasihi Yesus Kristus. Di tangan Yesus, luka bisa menjadi pintu kesembuhan. Gereja tidak dibangun oleh pedang yang menggoyahkan, tetapi oleh kasih yang merangkul. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, di malam kelam Getsemani, Engkau mengajarkan kami
bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang yang terhunus, tetapi pada tangan yang menolak, membalas, dan hati yang memilih taat Tuhan Yesus. Kami mengaku bahwa kami pun kadang seperti Petrus, penuh semangat tetapi kurang hikmat. Kami ingin membela-Mu, tetapi sering memakai cara dunia. Kami ingin menegakkan kebenaran, tetapi melukai dengan kata dan tindakan kami sendiri. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami mendengar suara-Mu berkata, sarungkan pedang-Mu, ajarlah kami untuk tunduk bukan menyerang, untuk menjadi pembawa damai bukan penyebab pemecahan, untuk menjadi pelayan kasih bukan pembela kebenaran dengan amarah. Jika dalam jemaat ini kami pernah menjadi tangan yang menebas, ampuni kami. Jika kami adalah Markus yang terluka, pulihkan kami. Dan jika kami adalah murid yang sedang belajar untuk kekuatan kami, dan jadikanlah mesbah keluarga kami tempat di mana pedang disarungkan dan kasih salib ditinggikan, agar rumah kami menjadi taman Getsemani yang baru, di mana kehendak-Mu yang kudus menjadi satu-satunya jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak membalas saat difitnah dan tidak melawan saat ditangkap, kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.